Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi di live update Sriwijaya Post dan Sripoku.com bersama saya Ahmad Sadam Hussein. Tribuners, nasib malang dialami Yuliana, salah satu warga Lubuk Linggau, di mana keluarganya ditipu oleh seorang oknum polisi berinisial JW dan sempat dijanjikan anaknya yang berinisial AZ itu bisa masuk ke kepolisian. Nah, kabar terakhir menyebutkan bahwa Yuliana dan keluarganya ditipu dengan nominal uang yang tidak sedikit, yaitu sekitar 750 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kasus dugaan penipuan ini, kami sudah tersambung dengan wartawan kami, Eko Hepronis dari kota Lubuk Linggau. Selamat sore, Bung Eko. Selamat sore, Bung Sadam. Iya. Bung Eko, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kasus dugaan penipuan yang dilakukan oknum kepolisian ini, Bung Eko. Baik, Bung Sadam, dapat kami laporkan dari kota Lubuk Linggau bahwa kasus penipuan oknum polisi yang bisa menjanjikan masuk bintara polisi ini bermula ketika anak dari korban Yuliana bernama AZ gagal masuk polisi setelah gugur di Pantohir ataupun pada penilaian akhir. Selang 2 hari kemudian, karena setelah dinyatakan gugur, mereka pulang ke Lubuk Linggau. Kemudian 2 hari kemudian setelah pulang, mereka bertemu dengan Brigadir AZ yang memang sehari-hari kerap berkunjung ke rumah mereka yang sudah mereka anggap sebagai keluarga. Datang dengan menawarkan kuota tambahan dengan mengatakan yuk galak dak masuk kuota tambahan, atau bisa dikatakan yuk galak dak masuk melalui kuota tambahan. Kemudian oleh pihak keluarga, setelah mendengar penawaran tersebut, pihak keluarga ini kemudian berembuk. Nah, akhirnya setelah berembuk karena anaknya ini dinyatakan lulus Pantohir ataupun tahap akhir, ataupun tinggal selangkah lagi masuk polisi, kemudian gagal, akhirnya pihak keluarga setuju. Nah, ketika setuju itu disepakati nominalnya bahwa saat itu si Brigadir AZ ini mengaku dengan catatan nominal di angka 750 juta ataupun bisa masuk dengan catatan membayar 750 juta. Kemudian oleh pihak keluarga disetujui. Kemudian setelah terjadi persetujuan, di bulan Juli itu kemudian AZ ini meminta DP. Kemudian terhitung dari tanggal 7 Juli itu AZ ini meminta DP kepada keluarga Yuliana ini berawal dari 20 juta sebagai tanda jadi, dengan alasan orang yang akan menolong di Polda Sumsel tersebut melalui kuota tambahan ini meminta uang DP. Kemudian sampai seterusnya hingga tanggal 17 Juli ataupun kurang lebih rentan 12 hari. Nah, nominalnya mencapai 750 juta. Nah, kemudian setelah tanggal 17 ataupun 2 hari setelah itu, karena siswa yang sudah dinyatakan lulus pada sebelumnya akan diberangkatkan ke SPN Betung untuk melakukan pendidikan. Nah, kemudian ketika menjelang 2 hari itu ataupun pada tanggal 19, si keluarga dari AZ ini ataupun yang Ibu Yuliana ini langsung bertanya kembali kepada Brigadir JW untuk menanyakan kapan keberangkatannya. Kemudian dijawabnya keberangkatannya akan dilakukan 2 hari kemudian ketika teman-temannya sudah berangkat lebih dulu ke SPN Betung. Namun ternyata ditunggu-tunggu sampai 2 hari kemudian tidak ada kejelasan. Akhirnya hingga tanggal 20 setelah casis calon siswa SPN Betung semuanya masuk, keluarga ini akhirnya sudah pasrah dan kembali mengontak dari Brigadir JW tersebut atau si oknum tersebut. Kemudian karena mereka mengaku masih kasihan dengan si Brigadir JW tadi karena sudah sehari-hari mereka anggap keluarga, akhirnya mereka mencoba meminta uang mereka kembali dengan cara baik-baik. Namun di tengah perjalanan si JW ini ataupun si oknum ini menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut secara utuh, dan awalnya ia menjanjikan sudah mendapat transfer
kurang lebih 250 juta ya dari pengembalian uang tersebut. Dan namun Yuliana ini kembali meminta kepada si oknum tersebut agar uang 250 tersebut segera ditransfer ke rekening miliknya. Namun si JW ini beralasan uang tersebut baru akan diserahkannya sekaligus setelah ia berhasil mengambil sisa dari uang tersebut atau nominalnya kurang lebih 500 juta. Ketika uangnya tersebut sudah terkumpul, ia beralasan baru akan menyerahkannya kepada pihak keluarga. Namun di dalam perjalanannya, seiring berjalannya waktu, ketika dikonfirmasi dan lain sebagainya, ternyata oknum ini hilang di telan bumi, tiada kabar dan beritanya. Bahkan pihak keluarga yang selama ini sudah dianggapnya keluarga sendiri sudah mencari kemana-mana, akhirnya tidak ditemukan, dan mereka mendatangi Polres Muratara tempat oknum ini berdinas, dan ternyata si oknum ini juga mulai tidak masuk kantor. Dan hingga saat ini oknum tersebut tidak pernah masuk ke kantor lagi di Polres Muratara. Kemudian dari pihak keluarga kembali melaporkan kejadian tersebut, kemudian diarahkan untuk melapor ke Polda Sumsel. Nah, kemudian dari Polda Sumsel, kasus ini menurut penuturan dari pihak keluarga sudah ditangani, dan surat pemanggilan untuk oknum tersebut sudah dilayangkan. Namun karena merasa tidak puas, pihak keluarga ini akhirnya menempuh jalur, maksud kami untuk memviralkan peristiwa ini, dengan harapan setelah peristiwa ini viral, kasus ini cepat ditangani dan uang mereka cepat dikembalikan. Ingat, uang tersebut merupakan uang usaha ya, yang selama ini mereka gunakan untuk berbisnis di Kota Lubuk Linggau. Demikian, Sadam. Iya, kalau untuk oknum pelaku sendiri ini berdinas di mana, Eko, dan asalnya dari mana? Baik, Sadam, dapat kami laporkan bahwa kalau untuk tempat tinggalnya sendiri, si oknum ini memang selama ini tinggal di wilayah Kota Lubuk Linggau dan berdinasnya di Polres Muratara. Namun untuk di Kota Lubuk Linggau, karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap, si oknum ini menumpang di tempat rumah Yuliana tersebut ataupun rumah korban tersebut. Kurang lebih sudah hampir setahun terakhir menumpang di tempat korban ataupun tinggal di tempat korban. Oh, berarti secara teknis pelaku dan keluarga dari korban ini sebenarnya tidak ada ikatan keluarga ya? Mereka ini sebenarnya tidak ada ikatan keluarga. Waktu itu menurut Yuliana, awal perkenalan mereka dengan oknum polisi ini karena mereka merasa kasihan. Awalnya suami dari si Yuliana ini bertemu dengan korban karena mereka sama-sama dari Palembang. Kemudian si oknum polisi tersebut ada musibah di Palembang, karena merasa iba dan kasihan, akhirnya diajaklah ke Lubuk Linggau dan tinggal di Lubuk Linggau. Kemudian polisi tersebut berdinas di Kabupaten Muratara. Demikian. Oke. Untuk uang yang ditransfer keluarga korban sendiri, apakah uang itu ditransfer ke satu rekening atau ditransfer korban ke banyak rekening milik pelaku? Kalau disebutkan di situ, disebutkan ada, untuk pastinya kita kurang melihat secara jelas, tapi menurut penuturan dari korban tadi, bahwa rekening yang mereka laporkan, tempat mereka menyetor adalah satu bank. Okay. Atau bisa dikatakan nama satu rekening. Bahkan mereka sendiri sempat ingin mengecek apakah masih ada tersisa uang di bank tersebut ataupun memang semuanya secara keseluruhan sudah diambil. Oke. Untuk laporan ke pihak kepolisian sendiri, adakah update terakhir untuk perkembangan dari pencarian pelaku dugaan penipuan ini, Mas Eko? Kalau untuk update terakhir menurut penuturan keluarga, sampai saat ini pihak keluarga hanya diminta menunggu apabila pelaku ini bisa dikatakan sudah tertangkap ataupun sudah dilakukan pemanggilan, maka pihak keluarga sendiri akan dipanggil. Nah, karena tidak ada kejelasan kapan si pelaku ini tertangkap ataupun kapan mereka akan dipanggil kembali, akhirnya mereka mencoba memviralkan kasus ini. Oke.
Untuk ciri-ciri pelaku sendiri, adakah ciri-ciri spesifik yang mungkin dikantongi oleh pihak keluarga atau mungkin foto? Apakah ada keluarga yang sudah menyebarkan ke media sosial? Sampai sejauh ini untuk pelaku sendiri ataupun oknum ini sendiri sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Namun pihak keluarga ini sempat ada perintan foto pelaku bersama dengan waktu itu bersama anaknya ketika masih di Lubuk Linggau. Oke, berarti memang ada bukti foto ya terkait Iya, ada ciri-ciri bukti fisik. foto, ciri fisik dari si oknum ini ataupun pelaku ini sendiri. Oke, untuk kondisi terkini korban ini kalau informasi kita dapat berinisial AZ seperti apa, rekan Eko? Kalau untuk korban sendiri sebenarnya tidak mengetahui kalau korban ini tertipu ya, tertipu masuk polisi. Karena sejak awal setelah dinyatakan ia tidak lulus menjadi anggota Bintara, korban ini langsung melanjutkan studi yaitu ke jenjang perguruan tinggi. Nah setelah itu ia tidak tahu apa-apa lagi. Kemudian orang tuanya yang merasa ketika itu anaknya tidak lulus Pantohir, sudah hilang biaya, maksudnya kan sudah warawiri ke Palembang dan lain sebagainya, maka sayang apabila tidak dilanjutkan. Jadi bisa dikatakan si AZ ini tidak mengetahui kalau orang tuanya tertipu sebanyak itu. Kronisnya seperti apa ini di awal itu? Kami ini kan sudah lama kenal sama oknum nih. Dia ini kan makan minum di rumah Nila kan. Jadi kami itu tidak ada pemikiran bahwa dia nih bakal nak nipu kami itu kan. Awal ceritanya ini kan kami itu kemarin tuh lah sudah balik dari Pantohir dari Palembang kan. Ternyata anak aku nih gugur di perentingan kan. Nah jadi yang kami balik nih ke Linggau. Nah pas kami balik ke Linggau 2 hari, dia nih datang ke rumah. Dia menawarkan, yuk ada kota tambahan, galak dak? Nah itu. Ya sudah kata aku, memang ada kan, ya galak kan kami kan. Kalau bisa kan masuk kan itu. Ada yuk ujinya, kalau galak ujinya dananya 750 juta. Nah jadi uangnya minta DP yuk katanya, memang Ayub bersedia. Nah itulah kami mulai DP tuh. DP tadi kami tuh di 20 juta nih. Nah kelang sehari, besoknya tuh kelang 2 hari dia minta tambah 30 juta. Dan ya seterusnya sampai 750 juta itu. Mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh? Dari tanggal ini 7 Juli sampai 17. 7 Juli itu pertama kali Ayu kasih duit DP pertama. 20 juta. Sampai 17 Juli. Sampai 17 Juli. 700 juta. 750 juta. Nah, Setelah itu? Setelah ini kan yang dia janjikan setelah tanggal 17 ini pelunasan kan. Nah, kita tunggu yuk tanggal 19 kan budak pendidikan. Masuk ke SPN ya? Iya, budak pendidikan di Betung. 19 Juli. Nah, 19 Juli itu budak pendidikan di Betung. Tunggulah yuk 2 hari kagak ada panggilan untuk budak-budak nih. Nah, ternyata ditunggukan sampai tanggal 20-an juga tidak kate. Tidak ada panggilan. Nah, terus ya upaya kami ini kan kemarin kami minta ambilin duit itu, minta balik ke ya yuk agak aku minta TF balik katanya. Nah, tanggal berapa itu dia katanya ada TF-an dari Palembang tuh, katanya dari Mapolda tuh 250 juta. Nah sudah aja aku TF dulu ke aku, kaget bayu katanya, kaget sisanya yang 500-an lagi. juta itu nak diambil lah serempak yang 7 yang iya. dia tidak pilih-pilih. Iya. Ya sudah aku turutin lah ya, yang penting aku tuh balik kan. Begitu dia balik ke Palembang tanggal 2 Agustus tuh. Nah dari itulah dia mulai dekati cerita sampai sekarang. Ada aktif. Terus dia tidak kabar sama kaminya, tidak ngabarin apa-apa, hilang kontak kaminya sama dia. Sampai sekarang kami juga tidak tahu dia di mana sekarang. Nah upaya kami pengennya duit kami itu balik, karena kerugian kami lah sudah banyaknya. Karena duit ini nih bukan duit kami pribadi, kami minjam duit bank. Nah upaya kami minta balikkan duit itu. Dia cak mana caranya kan, kayak itu kami lah sudah lapor ke Polda. Hasil laporan ke Polda ini ya katanya sudah naik sih lah, ada
surat panggilan buat si Jesti inilah sudah diterbitkan. Kapan melapor ke Polda yuk? Tanggal 16 Agustus. Hmm. Jadi ya sudah kata pihak Polda tuh tunggu baik. Nah setelah kami hubungi sampai sekarang ya surat panggilan si Jesti ini baru diterbitkan gitu. Oh. Jadi upaya kami tuh ya kami pengen duit kami itu balik gitu. Karena kami ini usaha kami ini laju terganggu. Terhambat nih ya gara-gara duit ini kan. Karena duit ini kami minjemnya memang untuk modal itu. Usaha apa yuk? Jual ikan laut. Oh. Kenal dengan polisi itu awalnya itu cak mana yuk? Dia tuh kawan laki aku, dia makan minum di rumah inilah. Tinggalnya di mana Di dia? rumah inilah. Memang tinggal di sini? Iya. Sudah lama? Dari bulan 6 tahun 2023. Dia sejarahnya udah tinggal di sini, ada hubungan keluarga atau Dia sama-sama dari Palembang. Laki aku nih prihatin karena dia tuh lah habis galau-galau di Palembang tuh kan, balik ke Linggau nih. Nah dia tuh dinas di Muratara. Dinas di Muratara. Nah, rumah Satunya dia ngontrak rumah di Megang Permai 16. tetangganya? Di perumahan itu. Nah setelah perumahan itu habis kontraknya, jadilah dia tinggal di sini. Bininya balik ke Palembang. Oh. Tapi memang kenal sama kakak sudah lama. Kawan lama. Yang tidak boleh lama itu sih baru setahun. Dia tuh di Muratara dinas di bagian apa? Sabara tadi. Sabara. Sabara situ. Jadi karena serumah itu tidak ada curiga ya. Kawan tak mungkin kan makan minum di rumah kan, tidak mungkin kami mikir yang dia bakal nak menoi kami. Sudah ngubungi istrinya di Palembang ya? Sudah. Bininya juga tidak diurusnya. Dalam proses cerai sama dia. Oh. Tidak melapor ke Polres Muratara ya? Sudah. Ke Polres Muratara melapor juga? Sudah, Kapan? cuman waktu itu pas mati lampu. Jadi kami diterima secara lisan laporan tuh. secara lisan, tidak dibuat. Oh, Berarti gitu kemarin tuh ke Polda dulu baru ke Muratara ya? Ke Muratara. Oh, ke Muratara dulu. Oh, Muratara kapan? Berapa ya? Awal-awal Agustus ya? Sebelum ke Polda itu ya? Awal Agustus Ya. ya. Awal Agustus. Di Iya, sekitar Polres Muratara juga belum ada cerita atau apa tindak lanjut. Iya dia juga dicari katanya kemarin. Karena tidak pernah masuk lagi ya? tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi nih yang sama sekali. Sejak yang ngilang dari Ayu tuh. Sejak 2 Agustus itu dia tidak kabar, tidak begawi juga tidak. Oke. Ya, kita juga harapkan pihak kepolisian bisa dengan segera ya menemukan oknum pelaku dan uang yang sudah ditransferkan juga bisa dikembalikan secara utuh kepada korban. Terima kasih rekan Eko Hepronis melaporkan langsung dari Kota Lubuk Linggau. Baik, Sadam, terima kasih. Ya, Tribuners, itu tadi laporan update terkini kami tentang kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di wilayah Kota Lubuk Linggau. Terima kasih banyak buat para Tribuners yang sudah bergabung di live update sripoku.com dan Sriwijaya Post. Sampai bertemu di live update selanjutnya. Saya Ahmad Sadam Hussein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi di live update Sriwijaya Post dan sripoku.com bersama saya Ahmad Sadam Hussein. Tribuners, nasib malang dialami Yuliana, salah satu warga Lubuk Linggau, di mana keluarganya ditipu oleh seorang oknum polisi berinisial JW dan sempat dijanjikan anaknya yang berinisial AZ itu bisa masuk ke kepolisian. Nah, kabar terakhir menyebutkan bahwa Yuliana dan keluarganya ditipu dengan nominal uang yang tidak sedikit, yaitu sekitar 750 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kasus dugaan penipuan ini, kami sudah tersambung dengan wartawan kami, Eko Hepronis dari Kota Lubuk Linggau. Selamat sore, Bung Eko. Selamat sore, Bung Sadam. Iya. Bung Eko, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kasus dugaan penipuan yang dilakukan oknum kepolisian ini, Bung Eko?
Baik, Bung Sadam, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau bahwa kasus penipuan oknum polisi yang bisa menjanjikan masuk bintara polisi ini bermula ketika anak dari korban Yuliana bernama AZ gagal masuk polisi setelah gugur di Pantohir ataupun pada penilaian akhir. Selang 2 hari kemudian, karena setelah dinyatakan gugur, mereka pulang ke Lubuk Linggau. Kemudian 2 hari kemudian setelah pulang, mereka bertemu dengan Brigadir AZ yang memang sehari-hari kerap berkunjung ke rumah mereka yang sudah mereka anggap sebagai keluarga. Datang dengan menawarkan kuota tambahan dengan mengatakan, yuk galak dak masuk kuota tambahan, atau bisa dikatakan yuk galak dak masuk melalui kuota tambahan. Kemudian oleh pihak keluarga, setelah mendengar penawaran tersebut, pihak keluarga ini kemudian berembuk. Nah, akhirnya setelah berembuk karena anaknya ini dinyatakan lulus Pantohir ataupun tahap akhir, ataupun tinggal selangkah lagi masuk polisi, kemudian gagal, akhirnya pihak keluarga setuju. Nah, ketika setuju itu disepakati nominalnya bahwa saat itu si Brigadir AZ ini mengaku dengan catatan nominal di angka 750 juta ataupun bisa masuk dengan catatan membayar 750 juta. Kemudian oleh pihak keluarga disetujui. Kemudian setelah terjadi persetujuan di bulan Juli itu kemudian AZ ini meminta DP. Kemudian terhitung dari tanggal 7 Juli itu AZ ini meminta DP kepada keluarga Yuliana ini berawal dari 20 juta sebagai tanda jadi dengan alasan orang yang akan menolong di Polda Sumsel tersebut melalui kuota tambahan ini meminta uang DP. Kemudian sampai seterusnya hingga tanggal 17 Juli ataupun kurang lebih rentan 12 hari. Nah, nominalnya mencapai 750 juta. Nah, kemudian setelah tanggal 17 ataupun 2 hari setelah itu, karena siswa yang sudah dinyatakan lulus pada sebelumnya akan diberangkatkan ke SPN Betung untuk melakukan pendidikan. Nah, kemudian ketika menjelang 2 hari itu ataupun pada tanggal 19, si keluarga dari AZ ini ataupun yang Ibu Yuliana ini langsung bertanya kembali kepada Brigadir JW untuk menanyakan kapan keberangkatannya. Kemudian dijawabnya keberangkatannya akan dilakukan 2 hari kemudian ketika teman-temannya sudah berangkat lebih dulu ke SPN Betung. Namun ternyata ditunggu-tunggu sampai 2 hari kemudian tidak ada kejelasan. Akhirnya hingga tanggal 20 setelah casis calon siswa SPN Betung semuanya masuk, keluarga ini akhirnya sudah pasrah dan kembali mengontak dari Brigadir JW tersebut atau si oknum tersebut. Kemudian karena mereka mengaku masih kasihan dengan si Brigadir JW tadi karena sudah sehari-hari mereka anggap keluarga, akhirnya mereka mencoba meminta uang mereka kembali dengan cara baik-baik. Namun di tengah perjalanan si JW ini ataupun si oknum ini menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut secara utuh dan awalnya ia menjanjikan sudah mendapat transfer kurang lebih 250 juta ya dari pengembalian uang tersebut. Dan namun Yuliana ini kembali meminta kepada si oknum tersebut agar uang 250 tersebut segera ditransfer ke rekening miliknya. Namun si JW ini beralasan uang tersebut baru akan diserahkannya sekaligus setelah ia berhasil mengambil sisa dari uang tersebut atau nominalnya kurang lebih 500 juta. Ketika uangnya tersebut sudah terkumpul, ia beralasan baru akan menyerahkannya kepada pihak keluarga. Namun di dalam perjalanannya, seiring berjalannya waktu ketika dikonfirmasi